Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin di channel YouTube Bung Lutfi Official. Saat ini saya berada di Tegaluar di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan di belakang saya ini pemirsa bisa saksikan, ini adalah stasiun Tegaluar yang merupakan stasiun untuk kereta cepat begitu Indonesia Cina KCIC atau kereta cepat Indonesia Tiongkok atau KCIT ya pemirsa ya. Kalau stasiunnya disebut dengan stasiun Tegaluar Sumarekon karena lokasi Tegaluar ini walaupun di Kabupaten Bandung itu dekat dengan kota Bandung, artinya tidak jauh begitu. Bahkan lokasi stasiun Tegaluar ini dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Kemudian juga dekat dengan Masjid Al-Jabar yang merupakan masjid yang juga menjadi tempat wisata saat ini ya, wisata religi begitu di Jawa Barat. Yang lokasinya juga di kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cimincrang ya, di Kecamatan Gede Bage begitu kota Bandung. Nah, pemirsa bisa saksikan stasiun Tegaluar ini baru pemirsa. Stasiunnya sangat megah sekali begitu, pemirsa bisa saksikan begitu ya. Beberapa menggunakan eskalator, tangga berjalan, dan juga akses ke sini ada jalan layang begitu yang lokasinya juga tidak jauh dari tol Purbalenyi begitu. Nah, lokasinya ini memang tidak tepat di kota Bandung namun di pinggiran begitu. Karena ini kereta cepat, relnya itu baru dibangun begitu. Artinya bukan rel yang biasanya untuk kereta api reguler itu bukan. Karena ini kereta cepat, relnya itu dibuat layang ya. Karena kalau menggunakan rel biasa tentu tidak cocok begitu dan juga membahayakan. Karena namanya aja kereta cepat, keretanya itu sangat cepat. Kecepatannya itu hingga 360 km per jam. Nah, pemirsa, nanti saya ajak pemirsa untuk mengikuti perjalanan saya dari kota Bandung ini menuju ke kota Jakarta begitu ya, yaitu dari stasiun Tegaluar ini nanti kereta cepat itu akan menuju ke stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat begitu. Nah, kemudian akan juga melewati stasiun Karawang ya, masih Jawa Barat, kemudian nanti masuk di stasiun Halim Jakarta Timur. Kenapa dinamakan stasiun Halim? Karena lokasinya dekat dengan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma atau Lanut ya, lapangan udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur begitu ya, dekat Bekasi sana. Nah, stasiun Tegaluar ini pemirsa itu sekali lagi berada di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang ya, Kabupaten Bandung begitu. Namun lokasinya tidak jauh dari kota Bandung. Memang beberapa pihak ada yang mengeluhkan lokasi stasiun ini katanya kok jauh begitu ya dari Bandung kota. Nah, tapi tentu karena ini bangunan baru ya, tentu membutuhkan lahan kosong dan untuk pembangunan relnya juga harus khusus begitu ya. Artinya bukan rel yang biasa sekali lagi. Nah, saya bisa uraikan singkat begitu mengenai sejarah kereta cepat ini. Kalau di negara-negara maju pemirsa, kereta cepat ini sudah biasa begitu ya. Artinya kereta dengan kecepatan tinggi yang memudahkan orang melakukan perjalanan mobilitas dengan waktu yang sangat singkat sekali begitu. Misalnya di Jepang misalnya, kemudian di Cina ya. Nah, untuk konsorsium ini yang menggarap kereta cepat ini akhirnya diputuskan pada waktu itu, yaitu Indonesia mengambil perusahaan dari Cina atau Tiongkok begitu. Awalnya perusahaan Jepang juga menawarkan itu. Kalau kereta cepat Jepang apa itu, Shinkansen apa-apa itu juga ingin sebenarnya berinvestasi untuk kereta cepat di Indonesia. Namun kemudian pemerintah waktu itu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ya, itu memutuskan akhirnya menggunakan Cina atau Tiongkok karena dianggap secara keuntungan kemudian juga investasi itu bisa lebih sesuai begitu. Artinya dari sisi profit begitu lebih cocok begitu untuk Indonesia. Sedangkan Jepang ada beberapa persyaratan yang barangkali tidak deal ya begitu. Karena memang kita tahu Pak Luhut dengan Menteri Luar Negeri Cina yaitu Wang Yi itu sangat dekat sekali ya. Termasuk
persahabatan waktu itu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping begitu. Nah, oke ya, saya tidak akan membahas itu, tapi intinya alhamdulillah lah, harus disyukuri Indonesia memiliki kereta cepat dengan rute Bandung-Jakarta ya. Walaupun pada waktu itu Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan bahwa rute Bandung-Jakarta ini terlalu singkat. Seyogyanya kalau Pulau Jawa ini kereta cepat juga ada untuk rute Jakarta-Surabaya begitu, dengan rute yang sangat jauh begitu. Nah, antara kota Bandung atau daerah Bandung ini ya pemirsa ya, atau Bandung Raya ya, kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat dan kota Cimahi, ini namanya Bandung Raya, menuju Jakarta melalui stasiun Tegaluar ini bisa ditempuh hanya dengan waktu 40 menit ya. Jadi 40 minutes begitu. Itu sangat singkat sekali memang. Jadi luar biasa begitu, dengan kecepatan tinggi dan relnya ada di jalan layang. Beberapa ruas itu bersinggungan dengan tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang begitu. Nah, lokasinya ini pemirsa bisa Anda saksikan, itu di depan ini adalah persawahan, daerah pertanian begitu ya. Dan sekarang beberapa kendaraan yaitu roda 4 mobil terparkir begitu. Kemudian ada juga roda 2 di sana yang menunggu untuk beberapa jam keberangkatan di stasiun Tegaluar ini. Nah, untuk saya pribadi pada hari ini yaitu hari Jumat ya, tanggal 30 Mei tahun 2025, kereta saya nanti berangkat dari stasiun Tegaluar ini pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Dan nanti diestimasikan akan tiba pukul 9:35 ya di stasiun Halim begitu. Dan saya juga nanti akan langsung menuju ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma begitu untuk berjumpa dengan salah satu sahabat saya. Nah, ini sekali lagi saya memberikan semacam video kepada pemirsa itu selain informasi, kemudian juga bisa menjadi motivasi begitu ya pemirsa, agar barangkali bagi Anda yang belum naik kereta cepat sesekali naik kereta cepat. Jadi bukan seperti kereta api itu pada umumnya. Jadi kepalanya itu seperti kayak kepalanya pesawat ya, seperti di negara-negara maju itu. Nah ya, nanti ke depan kita berharap lah kereta cepat semacam ini akan dibangun lagi untuk rute-rute kota-kota lain di Indonesia. Karena namanya waktu ini juga mobilitas manusia, kecepatan itu sangat dibutuhkan begitu, terutama untuk orang-orang yang sibuk ya pemirsa ya. Artinya biaya bukan lagi menjadi masalah kalau kita bicara gaya hidup seseorang. Nah, untuk pemesanan tiket pemirsa itu seperti ini pemirsa, bisa pesan di tempat atau secara online begitu ya. Saya sendiri sudah pesan secara online dan pembayaran bisa dilakukan di beberapa di beberapa tempat dengan berbagai cara, misalnya melalui bank misalnya ya, melalui e-banking misalnya, melalui ATM, atau juga bisa melalui pembayaran di retail seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita sudah melakukan pembelian secara online, kemudian sudah melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan kode booking dan kita akan mencetak tiket secara mandiri. Mari pemirsa saya ajak untuk melakukan pencetakan tiket gitu. Tiket mesin gitu ya, tiket mesin begitu. Nah, kita masukkan kode di sini. Ini ada beli tiket, ada pengambilan tiket internet. Karena saya sudah membeli tiket secara online, sekarang pilih yang ini, pengambilan tiket internet. Saya sendiri belum pernah nih pemirsa ya melakukan naik kereta bus ya. Kartu identitas, masukkan nama penumpang. Nah, kita masukkan nomor identitas pemirsa, yaitu nomor KTP.
sebentar. Oh, ada di saya pemirsa. Nah ini, yaitu NIK ya, nomor induk kependudukan begitu. Oke, ini sudah nampak pemirsa, yaitu pengambilan tiket internet, akses belum terbuka. Jam keberangkatan ini nanti 8.35 ya, dari stasiun Tegaluar Sumarekon di Kabupaten Bandung ini saya menuju ke stasiun Halim, yaitu di Jakarta ya pemirsa, Jakarta Timur. Oke, kita cetak tiketnya. Pilihlah tiket yang tidak dicetak. Pengambilan tiket internet akses belum terbuka. Ini apa belum dibuka memangnya pemirsa? Oke, saya coba tanya ke petugas pemirsa ya, karena kendala seperti ini memang biasanya terjadi untuk beberapa penumpang begitu. Seperti masnya ini, coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah bisa ya. Jam berapa masnya berangkat? Jam 35. Loh, saya juga kok belum bisa ya? Dibeli yang sebelah kanan. Oh, yang mana mas? Internet udah beli internet. Sudah. Ini diklik aja. Oh, cetak. Oh gitu. Ya. Diklik ini ya. Mohon maklum pemirsa, baru pertama kali begitu. Nah ini sedang mencetak pemirsa. Jadi memang experience is the best teacher pemirsa. Pengalaman guru yang terbaik. Nah seperti ini. Lutfi Khairuddin, Tegaluar Halim ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan mengeksplor sebentar di dalam ini ada apa. Hasilnya mari ikut saya pemirsa. Ini stasiunnya sangat bersih sekali, luas pemirsa, dan bagus sekali, dan tentunya nyaman untuk pengguna kereta api cepat ini ya, luar biasa. Ini ada pintu keberangkatan di sini pemirsa. Nah ini bisa diperlihatkan, ini jam-jam keberangkatan ya di stasiun kereta cepat ini seperti ini, jam-jam keberangkatannya ya. Ini karena videotron begitu ya, jadi gambarnya berubah-ubah. Sekarang kita masuk pemirsa, kita bisa masuk dari atas atau dari bawah begitu ya. Nah, oke, Mas, pagi dengan Mas siapa ini? Mas Fahmi, Pak. Mas Fahmi Muhajir ya. Nah, beliau ini petugas yang melayani pemirsa kalau naik kereta cepat. Ini saya keberangkatan jam 8.35 Mas. Masuknya bisa dari sini atau ke atas? Dari atas. Izin untuk yang premium ekonomi bisa menggunakan eskalator. Oh, eskalator ya. Untuk, kalau yang mau menggunakan lift untuk dipergunakannya untuk yang membawa barang banyak. Oh gitu. Kalau hanya tas di atas saja ya, tas kecil gini. Menggunakan eskalator bisa Pak. Ya, terima kasih Mas. Sehat selalu. Pemirsa, kita naik melalui eskalator ya, tangga berjalan begitu. Nah, ada informasi sebentar ini diperlihatkan. Ini susunan rel ya, peta jaringan. Nah seperti ini, saya nggak usah ngomong, pemirsa bisa lihat. Ini peta relnya diperlihatkan. Nah kemudian ini ada denah stasiun Tegaluar ya. Ya ada ruang tunggu, toilet, musola, prayer room, tempat untuk sholat dan seterusnya. ATM, kemudian toilet dan seterusnya dan seterusnya. Jalur evakuasi. Nah ini. Oke, pemirsa, mari ikut saya. Jadi tempatnya bersih, nyaman sekali pemirsa. Walaupun beberapa pihak mengeluhkan lokasinya jauh dari kota, tapi sesungguhnya tidak terlalu jauh sih, di pinggiran. Karena barangkali kalau dibangun di tengah kota Bandung, lokasinya sudah tidak ada karena begitu padat begitu. Nah di sana ada tempat informasi dan untuk layanan servis ya, layanan pelanggan, customer service. Mari ikut saya di atas pemirsa.
Oh, paling boleh Sampai lagi. Oh, boleh ikut ya sampai ke atas ya. Makasih Mas. Sama, Pak. Ya Bang. Ini Bang. Wah. Wah. Dari mana? Bapak dari mana? Dari sini saya. Asli Bandung, Bandung. kota atau kabupaten sini? Kota. Oh, kota. Sampean? Saya asli dari Jawa Timur, Pak. Oh, janjuk lek ngono ya. Iya. Aku ya iso ngomong Jawa kok, Mas. Aduh. Toko Itu kalau bahasa Jawa saru. Iya, wis. Iya. Weruh aku. Iya. Miso-miso. Mau ke Jakarta ya? Iya. Oke. Bojoku. Nah, pemirsa, ini kita berada di lantai 2, suasananya seperti ini, bisa diperlihatkan. Nah, luar biasa, ini ada Indomaret begitu, ya. Nah, ini beberapa penumpang yang barangkali juga pengantar bisa sampai sini saja begitu. Selebihnya kita check in ya, atau boarding begitu. Itu penunggu hanya sampai di sini, hanya yang naik kereta yang dipersilahkan untuk masuk begitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, suasananya kalau dari atas begini, itu diperlihatkan. Nah, seperti ini pemirsa. Ya, diperlihatkan sebentar aja. Ini aturan bagasi untuk informasi. Nah, pemirsa, Mas ini masuknya dari sini. Baik, pemirsa, saya akan segera masuk begitu untuk naik kereta cepat begitu dan kereta Wush namanya ya. Tadi belum saya sebut. Keretanya namanya Wush. Itu kalau dari sisi bahasa ya, dari sisi harfiah itu kan wush itu berarti cepat pemirsa, artinya cepat begitu ya. Kalau di iklan apa itu, tolak angin wush bablas angine begitu. Nah, selanjutnya ikuti saya nanti ketika keretanya sudah datang pemirsa. Terima kasih. Pemirsa, ini lokasi di dalam stasiun Tegaluar ya, kereta api cepat Wush begitu. Nah, bisa disaksikan ini ada relnya ya. Sana. Nanti saya akan naik ke atas ke peron di lantai 3. Baru setelah boarding nanti kita akan melewati Skybridge begitu. Kemudian baru turun untuk naik ke kereta Wush begitu, kereta cepat Wush itu. Mas, itu relnya ada berapa paralel itu? Jalur. Oh, ada 4 jalur pemirsa ya. Dengan jam keberangkatan yang berbeda-beda. Ini saya ke atas ya. Makasih Mas. Sama-sama, Pak. Nah, ini pemirsa kita lewat eskalator ya. Bagi Anda yang takut eskalator, lewat tangga biasa ya. Ada yang bilang ya, Bung Lutfi, Gus Lutfi itu kalau ngevlog kok sendiri begitu ya. Jadi sendiri ini lebih free pemirsa, lebih bebas. Nah, nanti kalau misalnya rekreasi itu baru dengan keluarga begitu ya. Nah, kedepannya tentu dengan ibu negara lah pemirsa ya. Nah, seperti ini suasananya dari atas stasiun Tegaluar di Bandung, luar biasa. Kita masuk dulu, ini ruang tunggunya pemirsa ya, waiting long begitu. Nah, kita nanti boarding, ini para penumpang yang menunggu untuk naik kereta cepat begitu. Nah, begitu. Nanti kita nunggu panggilan begitu. Kita tanya dulu ke petugas. Itu, tanya dulu ke petugas pemirsa. Permisi Mbak, keberangkatan jam 8.35? 8.35 nanti boardingnya di 8.23 Pak, ditunggu dulu. Oh, 8.23 ya, nanti masuk sini ya. Berarti ini sama ya, nanti menunggu ya. Makasih Mbak. Jadi kita menunggu dulu pemirsa. Nanti 8.35 kita boardingnya 8.23. Jadi beberapa menit sebelumnya. Lah ini. Kereta api cepat nomor G1014 dari Tegaluar Sumatera menuju ke Halim telah tiba di peron 3. Dimohon para petugas untuk mempersiapkan diri melakukan pemeriksaan tiket di gerbang tiket lantai 1, gerbang tiket lantai 3. Pay attention for working staff.
Departure from Tegaluar Sumarekon to Halim has arrived in platform 3. For working staff, please be prepared for doing ticket checks operation at first floor ticket gate. Third floor ticket gate. Jadi check-in ditutup 5 menit sebelum keberangkatan pemirsa. Makanya biar lebih siap penumpang diimbau datang 30 menit sebelumnya ya. Artinya untuk melakukan cetak tiket mandiri misalnya, sama dengan ketika naik pesawat ya, kita juga tidak boleh telat begitu, tidak boleh terlambat, harus tepat waktu, termasuk persiapan untuk check-in, boarding, pemeriksaan barang bawaan, bagasi, itu kan semuanya butuh waktu ya. Pemirsa, kita akan bersiap untuk memasuki kereta cepat dan pemeriksaan tiket begitu ya, dan nanti kita akan segera masuk ketika keretanya udah datang. Sekali lagi ini di stasiun Tegaluar Sumarekon. Kenapa dinamakan Tegaluar? Karena di desa Tegaluar. Sumarekon karena dekat dengan perumahan elit di Jawa Barat, yaitu perumahan Sumarekon pemirsa. Nah, kita akan nyeken barcode-nya seperti ini pemirsa, seperti penumpang yang lain ya. Ada beberapa pintu begitu ya, biar tidak terlalu padat begitu. Ini gimana Mas? Gimana? Nah, oke pemirsa, kita udah masuk begitu. Nah, kita akan segera menunggu kereta cepatnya datang. Nah, itu sudah ada kereta cepat ya di bawah pemirsa. Nah itu luar biasa bersih dan bagus stasiun Tegaluar ini pemirsa. Kita nanti menuju ke stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, stasiun Karawang, dan terakhir di stasiun Halim begitu. Nah, kita akan diarahkan petugas untuk masuk, jadi tidak perlu khawatir begitu pemirsa ya. Masaknya sini Mas. Iya, silakan. Makasih. Nah pemirsa, itu ada stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api, kelihatan ya dari sini. Nah, dari stasiun Tegaluar Sumarekon, sekali lagi Sumarekon karena ini dekat dengan perumahan elit di Jawa Barat di Bandung, yaitu perumahan Sumarekon. Nah, kita turun di eskalator seperti ini. Ini kereta cepatnya pemirsa ya, ini buatan Tiongkok pemirsa, buatan Cina begitu, yang melayani keberangkatan kita dari Bandung ke Jakarta hanya 40 menit sudah di Jakarta ya. Kita tanya ke petugas begitu, gerbangnya sebelah mana begitu. Ini sih Mas, ini sebelah mana ini? Kereta 3 4 rangkaian lagi ke depannya Pak. Kenapa nomor 4 dari depan? Masih nomor 4. Nah ini pemirsa, itu ada jalan tol Purbalenyi ya, jalan tol lah intinya. Kereta 3 yang dari depan ya. Ini kereta cepatnya ini pemirsa, luar biasa ini ya. Kereta cepat Wush begitu, atau KCIC, kereta cepat Indonesia Cina atau Indonesia Tiongkok begitu. Nah, kecepatannya hingga 360 km per jam. Ini yang sebelah mana ini, Mas? Sana depan ya, Mas? 2 kereta lagi, Pak. Oh, gitu. Jadi keretanya nyaman sekali seperti di dalam pesawat pemirsa ya. Begitu, leks ya. Ada beberapa kabin, memang ada first class, ada premium ekonomi dan seterusnya. Terserah pemirsa, ini bagian dari opsi moda transportasi. Pagi Mas. Ini Mas, Gerbong 3. ini ya, terus belok kanan ya. Makasih Mas. Nah pemirsa, kita masuk pemirsa, petugasnya ramah sekali pemirsa. Nah,
Dan pintunya otomatis, kita masuk terbuka sendiri. Nah, seperti ini suasana di dalam kereta cepat Bandung Jakarta, pemirsa, KCIC. Begitu. Nah, ini tempat duduknya adalah 16A. Kita lihat dulu, ini masih kosong ini pemirsa. Artinya memang sepertinya saya bisa saja sendiri ini di sini ini ya. Artinya sepi sekali begitu. Tapi nggak tahu nanti di stasiun pemberhentian di Padalarang, kemudian di Karawang, apakah ada penumpang yang naik nanti. Tentunya jalurnya akan lebih pendek ya. Nah, seperti ini pemirsa, kursinya luar biasa. Nah ini beberapa penumpang sudah mulai datang begitu untuk masuk di kereta cepat Wus ini. Ya. Terus jangan khawatir, ini ada plastik kresek begitu yang disediakan untuk pemirsa begitu ya. Barangkali ada yang mabuk misalnya atau buang sampah begitu. Nah, kita bisa ambil seperti ini. Ya, sama dengan di dalam kereta api begitu ya, atau di dalam pesawat udara ya pemirsa ya. Nah, sepertinya memang penumpangnya tidak penuh begitu ya pemirsa. Jadi alhamdulillah, sepi itu antara enak dan tidak enak ya. Jadi enaknya itu kita bisa lebih leluasa, tidak enaknya itu kadang ya kurang begitu mantap begitu ya, kurang begitu nyaman ketika kemudian sendiri ya, tergantung lah masing-masing lah. Ini ada layarnya begitu ya. Nah seperti ini. Nah ini nanti ketika keretanya udah jalan, kecepatannya itu pemirsa, speednya akan tertera di running tag ini pemirsa ya. Jadi current speed sekarang masih 0 begitu kilometer per jam ya. Jadi sekarang belum jalan, masih stop begitu. Nah seperti ini. Ada 2 kursi softnya ya. Terus kemudian ada 3 kursi begitu di sini. Nah, ini nomornya pemirsa. Sesuai dengan tiket saya 16A di sebelah sana. Nah, seperti ini suasananya. Sepertinya keretanya banyak yang lowong begitu kursinya ya di gerbong ini. Mungkin di gerbong lain juga begitu. Dan memang moda transportasi kereta cepat ini tidak semua warga begitu, karena ini sifatnya opsional bisa mengakses. Karena memang dari sisi harga begitu itu karena keretanya bagus pemirsa ya. Jadi harganya juga bagus begitu ya. Jadi sesuai lah begitu kira-kira. Nah saya nanti akan duduk di pinggir saja karena bisa lebih jelas melihat luar pemirsa. Pemandangannya seperti ini ya di kereta cepat Indonesia Cina. Kita akan berangkat tepat nanti pukul 8:35 waktu Indonesia Barat on time begitu. Jadi 5 menit lagi, jadi 5 minutes again ya. We will go from Tegaluar Station to Halim Station. Saat lagi bus akan diberangkatkan menuju stasiun akhir stasiun Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang dan Karawang. Para penumpang kami diimbau duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Penumpang yang terlebih relasi yang dibeli akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Penumpang pada kursi prioritas bertanda PRM dimohon kesediaannya jika diminta untuk bertukar kursi dengan penumpang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui serta orang sakit. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passenger, we already reach your station. Bus bound for Halim Station, calling at Padalarang and Karawang Station is ready to depart. Please occupy the seat designated on your ticket. Passengers who travel beyond their designated destination will be subject to a fine. It is recorded that passengers who occupy correct seat, reception seat. Passengers with disabilities will be expected. Jadi pintunya otomatis bisa buka sendiri pemirsa. Jadi after this we will start from Tegaluar Station of Bandung West Java to Halim Station in East Jakarta ya. Jakarta is capital of the Republic of Indonesia state or country until now ya. Maybe next time I don't know to Nusantara in Kalimantan, yes or no ya, because any dispute. Lah ini pemirsa. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup.
After this all passengers ya, itu harus sudah masuk semua para penumpang. Sebentar lagi kita akan berangkat begitu, dan kita harus hati-hati begitu ya pemirsa. Ini super cepat, nanti speednya kelihatan di running text sana itu. Oke, dan jangan lupa berdoa pemirsa ya, karena sebagai umat yang beragama, Indonesia sebagai negara yang beragama juga kita harus berdoa menyandarkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau untuk umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keselamatan begitu dalam perjalanan begitu. Ini luar biasa memang. Kalau melihat kereta cepat aja ini memang Indonesia negara maju pemirsa. Tetapi kalau secara umum terkait budaya kayak menjaga kebersihan, kemudian juga yang lain-lain lah itu belum. Lah ini pemirsa, keretanya udah jalan ini pemirsa, kereta cepat WUS Bandung Jakarta KCIC, kereta cepat Indonesia Cina luar biasa. Dari stasiun Tegaluar Bandung menuju ke stasiun Halim di Jakarta. Nah, kita nanti berhenti di stasiun Padalarang Bandung Barat dan stasiun Karawang ya, sebelum nyampe di stasiun Halim. Luar biasa ini. Nah, kita lihat running tag-nya pemirsa. Lah ini. Nah, ini sudah jalan pemirsa. Suasananya seperti ini. Ini kecepatannya, speednya kelihatan di running tag. Sekarang sudah 68 km per jam. Ya, dengan view persawahan luar biasa pemirsa. Nah, nanti kalau udah cepat saya lihat ke running tag lagi. Sekarang saya perlihatkan di luar pemirsa, luar biasa. Nah, relnya seperti itu pemirsa. Nah, luar biasa. Ini kereta, kalau nggak salah kereta listrik ini pemirsa ya. Jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak atau fuel ya. Nah, dan relnya juga khusus. Luar biasa. Jadi nanti jam 9:29 saya sudah tiba di kota Jakarta ya. Dari kota Bandung ini. Ini view-nya persawahan pemirsa. Indonesia negara pertanian agraris, swasembada pangan mudah-mudahan tercapai seperti yang dicita-citakan begitu, terutama oleh Presiden Prabowo Subianto pemirsa ya. Nah, ini kalau nyebut nama presiden bukan berarti saya bicara politik, enggak ya. Lah ini pemirsa luar biasa, sudah semakin cepat begitu, luar biasa. Nah, ini kelihatan industri atau pabrik di bawah ini. Nah, oke. Speednya berapa ini? Kecepatannya sudah pemirsa kita lihat di layar. Jadi current speed begitu sudah 145 km per jam. Luar biasa itu. 145 ya, luar biasa. Sekali lagi, ini rasa-rasanya seperti di luar negeri pemirsa ya. Jadi awalnya memang Jepang yang menawarkan diri, tapi kemudian Cina juga begitu. Jadi bersaing waktu itu untuk investasi kereta cepat di Indonesia begitu. Oke, terlepas dari sisi itu, kita bersyukur Indonesia memiliki kereta cepat seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ada rute-rute lain untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia ya, atau kota-kota lain lah begitu. Tidak ada rasa goncangan sama sekali pemirsa. Jadi biasanya kalau di kereta biasa kan terasa itu goncangan relnya itu, sepis antara satu rel dengan sambungan rel dengan yang lain. Ini nggak halus sekali begitu, dan nanti nggak terasa kita atau saya sudah sampai di kota Jakarta nanti di stasiun Halim yang lokasinya tidak jauh dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Nah, seperti ini. Untuk waktunya 40 menit ya, jadi 40 minutes begitu time for this train begitu.
from Bandung to Jakarta. Ini pemukiman penduduk pemirsa. Ini kita relnya di atas pemirsa ya. Jadi rel khusus begitu ya. Kalau di bawah bahaya ini. Karena super cepat ini. Saat ini kecepatannya sudah berapa kita lihat pemirsa? 145 masih. Ini belum begitu cepat ini. Nanti akan ditambah lagi kecepatannya setelah ini. Wah, ini mana ini Dayakolot 500 meter. Ini masih di Jawa Barat pemirsa ya. Nah seperti ini. Luar biasa. Nah ini bawah ada jalan tol ya, Dayakolot Padalarang. Nah di bawah ini adalah tol Cipularang pemirsa. Tol Cikampek Purwakarta Padalarang yang menghubungkan kota Bandung dengan kota Jakarta yang nanti terhubung ke jalan tol Cikampek begitu ya. Nah ruas jalan tol Cikampek begitu. Nah ini kecepatannya sudah mulai bertambah pemirsa. Kereta cepat Wus ini luar biasa. Nah 154 km per jam sudah dari 145. Nah luar biasa. Ini di sampingnya ada jalan tol ya. Arah kemana ini? Cimahi ini. Nah luar biasa. Kita harus bersyukur begitu ya. Indonesia memiliki kereta cepat dan dengan harapan tentu nanti semua masyarakat bisa menikmati, bisa memakai, bisa menggunakan ya moda transportasi super canggih ini pemirsa ya, kereta cepat. Lah ini kita sedang simpangan, ada kereta cepat juga yang lewat barusan begitu. Dan kepalanya itu atau lokomotifnya pemirsa tidak seperti kereta pada umumnya yang kotak itu. Jadi lonjong seperti pesawat terbang, pesawat udara begitu ya. Nah pemirsa, setelah ini kita akan tiba di stasiun Padalarang ya, di Kabupaten Bandung Barat begitu. Nah luar biasa, kecepatannya sangat tinggi sekali pemirsa. Sudah mencapai berapa tadi? Nah ini kita lewat terowongan pemirsa ya. Luar biasa gelap begitu ya. Saya juga pakai kacamata tambah gelap begitu. Nah saya lepas saja. Nah seperti ini. Ini kita melewati terowongan begitu. Beberapa terowongan memang nanti kita lewati begitu ya. Lah ini sudah keluar dari terowongan seperti ini. Ini dari stasiun Tegaluar, kita setelah ini nyampe di stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat ya pemirsa. Luar biasa begitu. Hanya 40 menit pemirsa ya dari Bandung menuju ke Jakarta. Ya harapannya nanti adalah rute dari Surabaya ke Jakarta begitu, melewati Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Barat sendiri begitu ya. Tentu memang membutuhkan biaya yang sangat besar sekali begitu. Nah ini pemandangannya sangat bagus sekali pemirsa. Nah lah ini ada informasi. Mungkin kalau dari Tegaluar ke Padalarang kecepatannya hanya sekitar 100-165 km per jam. Tapi nanti ketika dari stasiun Padalarang ke Karawang kemudian Jakarta, itu kecepatannya akan sangat tinggi sekali begitu. Karena memang jaraknya relatif lebih jauh daripada Tegaluar ke Padalarang yang lebih dekat ya tentunya pemirsa. Pemirsa bisa saksikan inilah gambaran Pulau Jawa, demografi, kemudian populasi penduduknya dengan
pemukiman yang pemirsa saksikan sangat padat sekali ya. Kalau dalam bahasa Jawa ini jejeril begitu. Memang Indonesia ini penduduknya salah satu yang terbanyak di dunia ya, nomor 4 ya masih kalau nggak salah, kalau nggak berubah ya pemirsa. Setelah Tiongkok atau Cina, kemudian India, Amerika Serikat. Nah itu negara kita ini, Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan sumber daya manusia atau human resources yang besar ini juga diikuti dengan kualitas yang bagus juga. Nah, stasiun Padalarang kereta cepat ini paralel dengan stasiun kereta api reguler pemirsa di bawah. Itu stasiun Padalarang, pemirsa bisa saksikan. Nah, ini yang reguler itu ya, yang di bawah itu. Nah, yang di atas ini stasiun kereta cepatnya begitu. Nah, seperti ini Padalarang ya. Jadi luar biasa. Stasiunnya juga bagus sekali begitu. Ada beberapa penumpang yang juga akan masuk begitu untuk naik kereta cepat Wush ini. Di stasiun Padalarang ini KCIC itu ada tulisannya, kereta cepat Indonesia Cina, atau KCIT menurut saya, kereta cepat Indonesia Tiongkok. Jadi hubungan bilateral begitu antara Indonesia dengan China begitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan kerjasama dengan negara manapun asal menguntungkan Indonesia. Saya kira pemirsa, kepentingan nasional itu didapatkan begitu. Nah ini di stasiun Padalarang, salah satu daerah yang terkenal dengan pabrik kertas ya pemirsa ya. Jadi apa itu namanya, paper factory ya, paper industry begitu. Industri kertas begitu itu di Padalarang ini ya, pencetak pabrik kertas ya pemirsa, kertas-kertas baik itu ukuran misalnya folio A4, A5 dan seterusnya ini ya, itu di Padalarang ini. Nah pemirsa, kita sudah jalan lagi dari stasiun Padalarang begitu ya, selanjutnya menuju ke stasiun Karawang dan terakhir di pemberhentian stasiun Halim Jakarta. Nah penumpangnya sudah tambah banyak pemirsa, karena ditambah dari stasiun Padalarang tadi ya. Nah ini kita masuk di terowongan lagi ya pemirsa, gelap begitu ya. Nah kecepatannya sudah 101 km per jam tadi dari 50-an. Nah ini sudah tambah cepat sekali begitu. Sekarang 127 km per jam pemirsa. Seratus 154, 182, 230 Nah sudah 230 pemirsa kilometer per jam. Halus sekali, tidak ada goncangan ya kereta Wush ini. Sudah 248 ya, 248. Sudah 246 ya, 246 speednya.
Nah, kita di terowongan lagi pemirsa. Kalau nggak salah ada beberapa terowongan ya, ada 18 atau berapa lah, ini terowongan lagi. Artinya memang relnya ini melintasi gunung ya, melintasi bukit, sehingga harus dibuat terowongan begitu. Luar biasa. Kecepatannya sudah 200 berapa ini? 44 sekarang ya. Kecepatannya 327 km per jam pemirsa. 347. Nah ini jadi ada bukitnya ya, makanya ada beberapa terowongan ini ya, seperti kayak Gunung Kapur begitu ya. Sekali lagi lah, ini mbak kondekturnya ini cewek pemirsa ya, gel ya, luar biasa begitu. Nah seperti ini pemandangannya di luar, sudah sangat cepat sekali ya. Maka tak mengherankan Jakarta Bandung hanya seperti kilat begitu ya pemirsa ya, tapi ya tetap cepat kilat pemirsa ya. Kalau manusia itu tidak akan pernah bisa kalau misalnya menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di terowongan lagi ini. Nah itu sepertinya Waduk Jatiluhur itu pemirsa, di Kabupaten Purwakarta ya. Kita ini tadi juga lewat Cimahi begitu ya, dari Padalarang begitu. Waduk Jatiluhur ini waduk terbesar ya, saya kira di Indonesia, yang dulu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah ada 18 terowongan kalau nggak salah di lintasan rel cepat kereta api Hus ini ya, kereta cepat Indonesia Cina KCIC ini. Luar biasa. Nah sangat cepat sekali. Setelah ini kita tiba di stasiun Karawang begitu, dan keretanya hanya berhenti 2 menit begitu ya. Setelah itu langsung lanjut menuju ke stasiun Halim di Jakarta begitu ya. Luar biasa nyaman, bagus, bersih, kursinya juga kinyis-kinyis pemirsa begitu. Nah setelah ini kita di daerah Karawang ya, salah satu daerah industri di Jawa Barat. Dan kita ingat puisinya Chairil Anwar dari Karawang ke Bekasi ya pemirsa ya. Chairil Anwar seorang penyair di Indonesia, penyair kenamaan yang sudah almarhum begitu. Dan Karawang ini juga ada satu kecamatan yang sangat terkenal namanya Rengas Dengklok, dimana dulu Bung Karno dan Bung Hatta sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu diculik para pemuda begitu, agar tidak terpengaruh oleh
Jepang begitu, dan agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan begitu. Dan alhamdulillah akhirnya proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah ini kita sudah tiba di stasiun kereta cepat Wush di Kabupaten Karawang, masih Provinsi Jawa Barat begitu. Nah, nanti setelah itu langsung menuju ke stasiun Halim di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta, Kota Jakarta Timur ya pemirsa. Nah, seperti ini ya. Jadi keretanya, pemirsa, kita sudah tiba di stasiun Karawang ya. Stasiunnya seperti ini. Kita hanya berhenti 2 menit ya. Setelah itu kereta akan terus melaju menuju ke kota Jakarta. Dan nanti di Jakarta saya juga akan mudah-mudahan memiliki beberapa agenda, yang salah satunya saya juga akan buat video untuk menghibur pemirsa ya, khususnya di akhir pekan ini. Nah, ini stasiun kereta Wush di Kabupaten Karawang. Seperti ini, beberapa rel itu paralel berjajar begitu ya. Ada 4 rel ya kereta Wush ini, yang mana jumlah armadanya tidak hanya 1 ya. Jadi gonta-ganti begitu, tiap menit begitu ada, dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya dari Bandung ke Jakarta. Nah, kita berhenti sejenak pemirsa. Luar biasa cepat pemirsa, memang benar-benar asik naik kereta Wush ini ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda yang menyaksikan video saya ini saya bukan berniat pamer, bukan, tapi hanya untuk mengisi konten, menghibur, kemudian juga memberikan informasi kepada pemirsa, siapa tahu suatu saat naik kereta ini begitu. Jadi innamal amalu binniyah pemirsa, liku rimriin manawa, jadi segala sesuatu tergantung niatnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan pemirsa terinspirasi dan bisa menghibur juga. Nah, ini sudah sangat cepat sekali ya pemirsa. Kita lihat di running tag nanti berapa kecepatannya ini ya. Karena kalau tag itu kan tentu sangat valid ya, kecepatannya berapa. Kalau kita hanya bisa mengira-ngira begitu ya. Karena kalau kita bicara kecepatan itu ilmu pasti, bukan ilmu ngira-ngira, bukan ilmu sosial. Itu eksak itu. Nah, setelah ini kita akan langsung di stasiun Halim. Ini sudah menuju ke wilayah Jakarta Timur pemirsa ya. Tadi kita disuguhi view gedung-gedung pencakar langit begitu, gedung-gedung tinggi. Nah, seperti ini. Ada PT Astra Honda Motor ya. Itu ada gerbang tol Cibitung di bawah. Tidak lama lagi kita akan sampai di stasiun Halim. Temperatur udara di dalam kereta 32 derajat Celcius pemirsa ya. Celcius ini salah satu skala dalam temperatur udara atau suhu ya di dunia ini. Ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur kalau kita belajar ilmu fisika ya.
Jadi kita ini berada di jembatan layang ya, relnya ini di atas pemirsa, tidak di bawah, karena tentu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah baik keselamatan ya. Dan lah ini di bawah ini ada, sudah masuk di Jakarta ini pemirsa, gerbang tol Cikunir ini ya. Nah, setelah ini sudah tiba di stasiun Halim dan saya langsung menuju ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma setelah ini untuk bertemu kolega saya di Jakarta ini. Jadi lembut sekali, tidak ada goncangan, tidak ada getaran begitu ya pemirsa. Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan tiba di tujuan akhir stasiun Halim. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada tertinggal atau tertukar. Kami mohon buang sampah pada tempat yang tersediakan di area bordes atau pada sambungan kereta. Nah, setelah ini kita sudah tiba di tujuan, yaitu di stasiun kereta cepat di Halim begitu ya. Kenapa dinamakan Halim? Karena lokasinya memang berdekatan begitu dengan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ya, Halim PK begitu. Bandara yang legendaris begitu ya, yang merupakan lanut ya, pangkalan angkatan udara TNI Angkatan Udara. Kalau dulu namanya AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan kalau berbicara sejarah, tahun 65 itu sempat dikuasai oleh PKI pemirsa ya. Nah, tapi kemudian berhasil kembali direbut oleh TNI begitu ya. Nah, kita lewat terowongan lagi ya, seperti ini. Dalam waktu yang tidak lama lagi ya pemirsa, sesuai dengan timing atau waktu jam 9:29 begitu. Sesungguhnya kalau 40 menit sih tidak pemirsa ya, saya melihat lebih tadi dari 40 menit begitu ya. Jadi namun tidak ada 1 jam begitu ya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Intinya sangat cepat sekali, menghemat waktu juga. Kalau lewat tol Cipularang pemirsa naik bis itu bisa berjam-jam, belum lagi kalau kena macet begitu ya. Apalagi di akhir pekan, di weekend seperti ini. Nah, ketika pemirsa naik kereta cepat bus ini tentu akan cepat pemirsa ya, begitu ya, tapi uangnya juga cepat pemirsa. Nah, tapi kita harus optimis bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya pemirsa, Ghaniyun ya, dan Mughni, yaitu maha memberi kekayaan, salah satu sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna ya. Ini ada tol di samping ya. Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan tiba di itu ke arah Grogol, Tanjung Priok. Nah, pemirsa, di seberang sana sudah ada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Cawang, Jakarta Timur, dan tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Nah, seperti ini. Itu kereta busnya yang di sana, pemirsa. Halimnya di sana, itu kereta busnya yang lain begitu. Nanti saya akan simpangan begitu ya. Apa itu berpapasan ya, pemirsa. Nah, ini tol menuju ke arah Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim PK yang kemarin Presiden Prancis Emmanuel Macron itu baru landing di situ. Nah, ini kereta busnya yang satunya. Nah, Jakarta Timur pemirsa ya. Kita sebentar lagi nyampe di stasiun Halim begitu. Kereta sudah pelan begitu, mengurangi kecepatan. Dan setelah ini kita akan berhenti dan mengakhiri perjalanan di stasiun Halim dengan menggunakan kereta cepat bus ya. Nah, oke. Luar biasa pemirsa, infrastruktur Indonesia sangat megah, sangat bagus sekali begitu ya.
Kalau kita membandingkan dengan negara ASEAN, memang Indonesia paling maju pemirsa. Kalau dari sisi infrastruktur ya, ASEAN itu ya Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja ya. Jadi begitu. Dan Brunei Darussalam ya. Nah, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, negara-negara di Asia Tenggara ya, asosiasi itu persatuan ya. Jadi ini pemirsa rangkaian jaringan kereta listrik begitu yang mensuplai energi untuk perjalanan kereta cepat bus begitu, luar biasa tiang-tiangnya pemirsa di bawah ini kereta cepat ini. Nah ini sudah tiba di stasiun Halim pemirsa, stasiunnya berada di atas, parkirnya di bawah, parkir kendaraan. Nah kita sudah mengakhiri di stasiun Halim pemirsa. Nah saya buka kacamata saya. Nah seperti ini. Alhamdulillah kita tiba dengan selamat di stasiun Halim begitu ya. Nah pemirsa, stasiunnya seperti ini di stasiun Halim di Jakarta ya pemirsa, di Jakarta Timur. Dan setelah ini pemirsa, saya akan keliling ke Jakarta dan nanti tunggu video saya selanjutnya nanti. Nah ini kereta api sudah berhenti ya pemirsa, luar biasa ya. Nah kita turun pelan-pelan pemirsa sambil menunggu pintu kereta bus ini terbuka ya. Jadi begitu. Bersama kami, selamat datang di stasiun Halim. Setelah Anda turun dari... Nah pemirsa, demikian perjalanan saya dari Bandung. Dan saat ini saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Halim. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Inilah penampakan kereta cepat bus KCIC, kereta cepat Indonesia Cina dari luar pemirsa. Nah seperti ini ya, jadi luar biasa. Jadi lokomotifnya itu ada di depan, ada di belakang, sehingga kalau misalnya kembali begitu tidak perlu langsir. Jadi langsung bisa kembali begitu. Artinya tidak perlu memindahkan lokomotif begitu ya. Nah seperti ini. Ini stasiun Halim, di sana ada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma begitu ya, di kota Jakarta ini. Nah, nanti kita keluar menuruni tangga eskalator ini pemirsa. Nah ini dari sini luar biasa. Bus ya, ada tulisannya bus begitu. Baik pemirsa, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.